Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Lutfi. Hari ini kita akan belajar tema 1 manusia dan hewan, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Kita ke materi bahasa Indonesia. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Menentukan topik cerita yang akan dibuat, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat. Nah, kalian juga sudah pernah cara untuk mengambil gagasan pokok dari sebuah paragraf. Tidak perlu Ibu ulangi lagi ya. Kemudian kita lanjut ke IPS. Kalian sudah tahu bahwa wilayah Indonesia berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Beberapa pelabuhan yang terkenal diantaranya ada Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Bakauheni, kemudian Merak ada di Banten, Tanjung Perak ada di Jawa Timur, Gilimanuk yang paling terkenal Bali. Sudah ada yang pernah ke Bali belum anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Berikut beberapa bandar udara yang terkenal, antara lain ada Sultan Iskandar Muda atau Aceh, Adi Sucipto Yogyakarta, Soekarno-Hatta Banten, Ngurah Rai Bali, dan Sentani ada di Papua. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari yang pertama, mempengaruhi keragaman suku bangsanya. Yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Ketiga, keragaman pakaian adat. Yang keempat, keragaman rumah adat. 5, keragaman senjata tradisional. Dan yang terakhir, keragaman alat musik tradisional. Kalian sudah pernah belum melihat berbagai alat musik? Nah, kalian bisa cari di Google, kemudian lihat apa saja alat musik tradisional yang dimiliki oleh warga Indonesia. Banyak sekali. Kita lanjut ke PPKN, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar menerapkan Pancasila, berdoa sebelum belajar di kelas. Nah, ini ada termasuk, kalau dari gambarnya termasuk sila pertama. Ini yang paling masuk adalah sila pertama ya, anak-anak kalian berkaitan dengan ketuhanan. Nah, bisa juga 2 maupun 3 karena bersama-sama ya. Yang 2 karena saling mengingatkan untuk berdoa. Yang ketiga bersama-sama saat menjalankan kegiatan berdoa. Tapi untuk yang seperti ini lebih tepat ke sila pertama. Hati-hati ya, jadi harus benar-benar memahami masing-masing sila Pancasila. Nah, kita belajar pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan keputusan yang diambil atas dasar persetujuan kesepakatan bersama. Dalam keputusan bersama dilakukan musyawarah untuk mempertimbangkan pendapat orang banyak. Bagaimana Bu cara pengambilan keputusan bersama? Nah, berikut caranya. Yang pertama, percaya pada keputusan orang yang lebih tua atau bijaksana. Yang kedua, musyawarah mufakat. Yang ketiga, pengambilan suara terbanyak. Dan yang keempat, bisa juga dengan aklamasi. Jadi beberapa cara pengambilan keputusan ya. Ini ada yang menggunakan suara terbanyak atau disebut juga dengan voting. Jadi dilihat yang terbanyak pilihan yang mana, nah itu yang dipilih. Atau aklamasi itu ditunjuk langsung karena kita merasa bahwa orang tersebut mampu untuk menjalankan amanah gitu. Oke, kita lanjut. Ciri komik. Oke, kita ke SPDP. Anak-anak sudah pernah belajar tentang komik itu apa ya? Maka kita harus juga pelajari ciri-ciri dari komik. Dibuat untuk menyampaikan cerita. Kemudian karena isinya berisi informasi, teks dan gambar ya yang bisa membuat orang tuh paham. Kemudian proporsional antara teks dan juga gambar itu berimbang anak-anak. Jadi seolah-olah kita itu ikut dalam cerita tersebut. Kemudian menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami.
biasanya menggunakan teks balon ya, rata-rata itu di dalam komik. Kemudian dapat bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Oke, kelainan otot pada manusia. IPA ya. Ada beberapa kelainan otot pada manusia. Yang pertama kita bahas hipertrofi. Apa itu? Pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Jadi kalau kalian punya orang tua yang pekerjaannya terlalu berat, nah itu bisa diringankan dengan cara kalian memijat agar ototnya itu rileks. Nah, tapi ya tentunya sesuai aturan ya mijitnya ya. Kemudian atrofi, kelainan berupa otot mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Jadi angkat barang sedikit mudah lelah. Kemudian stiff atau kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis atau gerakan tiba-tiba. Kemudian tetanus, kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium betani. Kemudian lanjut penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Kebiasaan-kebiasaan yang salah itu biasanya seperti membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping, ke depan, berjalan dengan tubuh yang bungkuk. Ini kebiasaan yang buruk ya. Nah, faktor-faktor penyebab dan kelainan pada organ gerak dan cara mengatasinya. Yang pertama, misalnya kaki X, itu biasanya disebabkan bawaan sejak lahir akibat saat dalam kandungan itu kekurangan vitamin. Kemudian cara mencegahnya, ibu hamil dianjurkan memperbanyak konsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Yang kedua ada artritis, peradangan yang terjadi pada persendian. Cara mencegahnya ya bagaimana? Menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan cara membatasi makanan yang dapat meningkatkan asam urat. Kemudian lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, ini biasanya anak-anak juga harus hati-hati ya. Kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya pada posisi duduk, entah terlalu ke samping saat menulis, terlalu ke depan saat menulis. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Olahraga teratur dan menghindari sikap tubuh yang salah. 4. Osteoporosis, tulang keropos dan rapuh yang kebanyakan diderita akibat faktor usia. Konsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan olahraga merupakan cara pencegahannya. Kemudian nomor 5, rakitis, pelunakan dan pelemahan tulang karena kekurangan vitamin D. Biasanya cara mencegahnya dengan cara mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, dan berjemur di pagi hari. Oke, ciri-ciri komik ini tadi sudah ya anak-anak. Lanjut ke langkah-langkah membuat komik, ini SBDP. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata unik, menghibur pembacanya. Langkah-langkahnya, menentukan tema atau judul komik. Menentukan tema dulu, kemudian langsung kita cari ide judulnya apa kira-kira. Kemudian membuat sketsa. Sketsa, kalian tahu kan sketsa itu gambaran orek-orekan yang masih belum diwarnai, entah pakai pensil, entah pakai pulpen. Kemudian baru diberikan tinta. Tinta itu untuk mempertebal garis bagian luar, inking. Kemudian memberikan warna atau coloring. Dan yang terakhir, membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar toko. Gimana nih bentuknya? Nah, ini pembuatan sketsa atau sketching. Nah, ini masih bentuknya seperti ini ya. Kemudian pemberian tinta dan pewarnaan, inking dan coloring pada sketsa. Baru yang terakhir, pemberian teks percakapan atau lettering, balon-balon ya. Sekian dari Ibu. Sabtu jangan lupa kita ulangan. Tema 1, subtema 3. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.